71. Hai Reina, lagi bahagia ya? Reina yang baru saja ingin memejamkan matanya, setelah Ziad izin sebentar keluar mencari makan, terkesiap kaget melihat seorang wanita berpakaian perawat dan memakai masker menutupi mulut dan hidungnya. Suara itu, aku seperti mengenal suara itu, bisik Reina pada dirinya sendiri. Kamu siapa? Aku yakin kalau kamu bukan perawat di sini. Mata Reina memicing, menatap curiga ke arah wanita itu. Wanita berpakaian perawat itu pun mulai membuka maskernya secara perlahan. Bagaimana? Apa kamu sudah mengenalku? Tanya wanita itu seraya tersenyum sinis. Mata Reina sontak membesar sempurna, terkesiap kaget melihat wanita yang sangat tidak dia inginkan kehadirannya. Siapa lagi wanita itu kalau bukan Naya? Ya, wanita itu tetap memantau pergerakan Ziad dari jauh. Begitu dia tahu kalau Ziad buru-buru pergi ke Sidoarjo dan dia tahu tujuan pria itu ke Sidoarjo, ia pun memutuskan untuk menyusul. Kak, Naya, desis Reina, lirih. Wah ternyata kamu masih ingat aku. Bagus deh, senyum sinis dan terkesan meledek masih tetap bertengger di sudut bibir wanita itu. Mau apa kamu ke sini? Kamu tidak diundang sama sekali, keluar kamu. Usir Reina berusaha untuk tetap berani di depan wanita yang menurutnya gila itu. Padahal sebenarnya ada rasa takut di hatinya mengingat kalau wanita itu macam-macam. Dia tidak mungkin bisa melawan mengingat kondisinya yang baru saja dioperasi. Naya tertawa meledek dan menatap Reina dengan sinis. Dia yakin kalau wanita yang sangat dibencinya itu hanya sedang berpura-pura berani. Wah, kamu sepertinya tidak bahagia ya melihatku. Kenapa? Kamu takut ya? Cara berbicara Naya benar-benar membawa aura yang sangat menyeramkan. Keluar kamu, atau aku akan teriak, biar kamu diusir. Reina mencoba untuk mengancam. Kak Ziad, atau siapapun tolong datang cepat, ucap Reina yang tentu saja dia ucapkan dalam hati. Wow, takut, ayo teriaklah. Tapi sebelum kamu teriak, jangan menyesal kalau aku akan menghabisimu. Tatapan mata Naya terlihat sangat tajam, bak sebilah belati yang siap menghujam jantung. Kenapa ya ada wanita sejahat kamu? Jiwa kamu sepertinya benar-benar sakit, ucap Reina. Diam, bentak Naya. Aku itu tidak sakit. Asal kamu tahu aku bisa jahat seperti ini, itu semua karena kamu. Kamu sudah merebut semua yang aku sayangi. Mulai dari Kak Ziad, Tante Tiur, Om Andreas, pokoknya semua yang dulu dekat denganku. Bahkan papa dan mamaku sekarang juga ikut membelamu. Aku benar-benar membencimu Reina. Kehadiranmu itu pembawa sial untukku. Jadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu bahagia. Pekik Naya dengan napas yang memburu dan manik mata yang berkilat-kilat penuh kebencian. Kamu salah Naya. Aku sama sekali tidak pernah merebut mereka darimu. Tapi kamu sendiri yang membuat mereka menjauhimu. Seandainya kamu memiliki keikhlasan dari awal dan tidak egois, semua pasti akan menyayangimu. Yakinlah kalau kamu berubah, semuanya pasti akan bisa menerimamu. Reina mencoba untuk membuka jalan pikiran Naya. Dan untuk masalah Kak Ziad, aku minta maaf. Dari awal aku tidak pernah berniat merebut dia dari siapapun. Dan untuk masalah bagaimana kami bisa menikah yang memang dijodohkan Mama Tiur, itu mungkin itu adalah jalannya kami berdua berjodoh. Siapapun tidak bisa menghalangi jodoh seseorang. Buktinya aku sudah pergi darinya, tapi kami tetap dipertemukan Tuhan di waktu yang tepat. Bukannya itu berarti kalau kami memang ditakdirkan bersama. Lanjut Reina lagi. Naya mendengus, lalu menatap sinis ke arah Reina. Kamu jangan sok bijak, Reina. Kamu kira aku akan tersentuh dengan ucapanmu? Tidak akan. Kamu tadi mengatakan kalau kamu memang ditakdirkan untuk bersama. Baiklah, aku tidak akan menyangkal itu lagi. Kalian boleh tetap bersama seperti yang kamu katakan tadi, karena aku juga sudah tidak menginginkan Kak Ziad lagi. Tapi, satu hal yang pasti, aku akan membuat kebersamaan kalian tidak akan pernah bahagia. Karena aku tidak akan pernah bisa menerima, orang yang merebut semua kebahagiaanku, bisa hidup bahagia, tutur Naya dengan ambigu. Maksudmu apa? Hal buruk apa yang akan kamu lakukan? Jangan berbuat macam-macam, Naya. Kalau kamu berbuat macam-macam, yakinlah, yang kamu lakukan itu justru akan membuat orang semakin membencimu. Jadi,
Tolong jangan pernah berpikir untuk melakukan hal buruk dalam bentuk apapun itu. Reina berusaha untuk mengingatkan Naya. Kamu kira aku peduli? Tidak sama sekali. Semuanya sudah terlanjur menjauhiku, dan itu semua gara-gara kamu. Jadi, kamu tunggu dan lihat apa yang aku bisa lakukan, Reina. Tenang, aku tidak akan mencelakaimu, karena aku tahu, ada hal yang bisa membuat kamu hidup dalam kesedihan di dalam pernikahanmu. Kamu tunggu saja, karena sebentar lagi kamu juga akan tahu apa yang aku maksud. Pungkas Naya sembari berbalik dan beranjak pergi meninggalkan Reina. Naya, tunggu, apa maksud kamu? Jangan berani macam-macam dan berniat mencelakai anakku. Karena bisa kupastikan kalau aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia sekalipun, kalau sampai terjadi hal buruk pada anakku. Teriak Reina, asteris. Sementara itu Ziyad baru saja menghabiskan makanannya dan ia pun berniat untuk kembali. Saat ia hendak melangkah, tiba-tiba ponselnya berbunyi pertanda ada pesan yang masuk. Pria itu pun merogoh sakunya untuk melihat siapa yang mengirimkan pesan padanya. Pesan dari Kak Bisma ternyata, batin Ziyad sembari membuka pesan itu. Ziyad, kamu jangan pernah membiarkan istrimu sendirian. Kamu harus tetap menemaninya. Ziyad tersenyum tipis membaca pesan kakak iparnya itu. Dia merasa kalau isi pesan itu adalah bentuk perhatian dan rasa peduli dari kakak iparnya itu. Tanpa membalas pesan itu, Ziyad langsung memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya, kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan tempat dia makan, untuk kembali ke ruangan istrinya. Asteris. Di sebuah ruangan bayi, tampak Naya masuk dan berpura-pura hendak memeriksa keadaan bayi-bayi yang ada di ruangan itu. Bibir wanita itu tersenyum saat melihat box dengan nama, bayi Enya Reina yang melekat pada box itu. Itu dia bayinya. Akhirnya ketemu juga, sorak Naya dalam hatinya. Ya, inilah tujuan Naya. Dia ingin menculik dan menyembunyikan bayi Reina, agar wanita itu selalu merasa tidak pernah bahagia karena kehilangan anaknya. Naya mengayun kakinya, melangkah menghampiri box bayi itu. Namun, saat ia sudah dekat, alangkah kagetnya ia melihat box itu tidak ada bayi sama sekali, melainkan hanya sebuah boneka yang dibedong dengan rapi, layaknya seorang bayi. Apa-apaan ini? Kenapa hanya sebuah boneka? Kemana bayi itu? Apa ada yang sudah tahu rencanaku dan sekarang aku sedang dijebak? Naya mulai terlihat panik. Tidak bisa ini. Aku harus segera pergi dari sini. Sepertinya rencanaku memang sudah diketahui. Naya memutar tubuhnya dan langsung melangkah keluar dengan buru-buru. Sebelum keluar dari ruang bayi, Naya mengintip lebih dulu, memastikan keadaan aman. Setelah merasa kondisi aman, Naya pun keluar. Setelah jauh dari ruangan bayi itu, Naya mengembuskan napas lega. Sial, rencanaku gagal, umpat Naya, kesal. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Aku akan memikirkan cara lagi, supaya aku bisa mendapatkan anak itu. Ucap Naya lagi penuh tekad yang kuat. Bagaimana, Naya? Apa rencanamu gagal? Naya yang nyaris melangkah, tiba-tiba mengurungkan niatnya, karena mendengar suara laki-laki di belakangnya. Bersambung, 72. Bagaimana, Naya? Apa rencanamu gagal? Naya yang nyaris melangkah, tiba-tiba mengurungkan niatnya, karena mendengar suara laki-laki di belakangnya. Kakak Bisma, bagaimana kakak bisa ada di sini? Suara Naya bergetar saking gugupnya. Kenapa? Kamu kaget? Kamu bahkan akan lebih kaget kalau lihat siapa lagi yang datang. Om, kemarilah. Naya menoleh ke arah munculnya seorang laki-laki parubaya. Matanya membesar, dan wajahnya berubah pucat pasi, begitu melihat siapa yang datang bersama Bisma. Siapa lagi kalau bukan Tio papanya sendiri? Papa kenapa bisa ada di sini? Suara Naya terdengar gagap dan lirih. Tio menatap Naya dengan tatapan yang sukar untuk dibaca. Antara sedih dan marah bercampur menjadi satu. Kenapa kamu sampai bertindak jahat seperti ini, Naya? Papa benar-benar tidak menyangka kalau kamu bisa sejahat ini. Papa kira selama 8 bulan ini kamu benar-benar sudah berubah, semenjak Papa menarik semua fasilitas yang Papa kasih. Ternyata tidak sama sekali. Kebencian yang ada di hatimu, justru semakin berakar, tutur Tio dengan suara lirih. Sudut bibir Naya sontak melengkung, membentuk senyum sinis, mendengar ucapan papanya.
Tidak semudah itu, Pak. Aku bisa mengikhlaskan orang yang merebut semuanya dariku bisa bahagia. Aku benar-benar tidak akan pernah rela. Aku benci Reina, jadi dia harus merasakan kesedihan sama seperti yang aku rasakan, baru aku puas. Manik mata Naya berkilat-kilat penuh kebencian. Tapi apa kamu menyadari, kalau dengan kamu begini, kamu justru tidak akan pernah menemukan kedamaian. Kamu akan semakin terperangkap dalam kesedihan yang justru kamu yang bangun sendiri. Sadarlah, nak. Tidak. Siapa bilang aku akan selalu terperangkap dalam kesedihan? Tidak sama sekali. Aku akan pastikan kalau aku akan bahagia, dan satu-satunya yang membuat aku bahagia adalah melihat kehancuran Reina. Hancurnya dia, sudah lebih dari cukup, membuat aku bahagia, Pak. Tapi, Papa dan Kak Bisma sudah menghancurkan rencanaku. Naya mulai berbicara dengan berapi-api. Kemudian, dia menoleh ke arah Bisma dan menatap pria itu dengan tatapan sendu. Kenapa Kak? Kenapa kakak menghalangi rencanaku? Bukannya selama ini kakak selalu mendukungku? Tanya Naya penuh tuntutan. Bisma menghela napasnya dengan berat. Kemudian ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, berusaha untuk bersikap santai. Sebenarnya aku tidak mendukungmu, Naya. Alasan aku selama ini diam-diam memberikan kamu uang, di saat semua fasilitas ditarik sama Om Tio, itu karena aku tahu kalau kamu berniat untuk menjual diri demi mendapatkan uang. Kalau saja kamu bukan sepupuku, aku tidak akan peduli kamu mau jual diri atau mau melakukan apapun demi uang, aku tidak peduli. Tapi kamu ini putri dari omku sendiri jadi aku terpaksa terkesan seperti mendukungmu, jelas Bisma, membuat mata Naya membesar. Kakak bisa tahu aku berniat menjual diri, dari mana? Kamu lupa siapa kakak? Setelah kakak tahu Reina menghilang, aku memasang sikap waspada. Aku tahu, bagaimana karaktermu yang pasti tidak akan menyerah. Untuk memantau pergerakanmu, nomormu terpaksa kakak sadap. Jadi kakak bisa tahu semua yang akan kamu lakukan. Selama ini, karena merasa cukup aman, kakak memutuskan untuk tidak memberitahukan apa yang kamu lakukan pada Om Tio. Tapi kali ini kakak rasa kamu sudah kelewat batas. Mau tidak mau, kakak terpaksa memberitahukan rencana kamu ini ke Om Tio. Karena bagaimanapun Om Tio harus tahu bagaimana licik dan jahat putrinya. Kakak nantinya tidak mau disalahkan seandainya kamu masuk penjara. Jadi, tidak adanya bayi itu di dalam sana, itu ulah kakak. Bisma tersenyum dan menganggukkan kepala, mengiyakan. Iya, seperti biasa Bisma selalu bertindak senyap dan selalu bisa membaca situasi. Makanya dia akan bersikap waspada sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tadi ketika dia beralasan lapar, itu sebenarnya tidak benar. Saat itu, ia baru saja membaca pesan Naya yang dikirimkan oleh orang suruhannya. Ayu Winda istrinya yang tidak mau ikut dengannya tadi, itu juga karena Ayu Winda sudah tahu kalau suaminya itu akan melakukan sesuatu, melalui kode yang diberikan suaminya itu dari kerlingan matanya. Bisma kemudian pergi untuk mengamankan bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan Reina dan menggantinya dengan boneka. Kakak, jahat, kenapa sih kalian semua malah melindungi wanita murahan itu? Asal kalian tahu, aku begini, itu semua karena sikap kalian semua padaku. Kalau saja wanita itu tidak ada, sikap kalian semua pasti tidak akan begini ke aku. Wanita itu benar-benar sudah merebut kalian semua dariku. Naya mulai meninggikan suaranya. Rendahkan suara kamu, Naya. Ingat ini rumah sakit, tegur Tio. Papa juga, kenapa papa jadi berubah begini? Papa kenapa sudah tidak menyayangiku lagi? Ini pasti karena otak papa sudah diracuni mama kan? Aku jadi ragu, dia itu benar-benar mamaku atau tidak sih? Naya tampak berang. Naya, diam, bentak Tio, geram. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kamu lahir dari rahim mamamu, jadi dia itu benar-benar mama kamu. Mama kamu tidak pernah meracuni otak papa, tapi papa yang sudah menyadari kalau papa salah sudah terlalu memanjakanmu. Lanjutnya lagi dengan sangat berapi-api. Naya tidak memberikan tanggapan lagi. Hanya saja, dadanya tampak turun naik, karena napasnya yang memburu. Tampaknya wanita itu sama sekali belum bisa menerima ucapan papanya. Hanya saja dia tidak tahu mau mengatakan apa lagi. Kalian semua jahat, tidak ada yang sayang padamu lagi. Sekarang aku mau pergi saja jauh-jauh dari kalian semua.
Apapun yang akan aku lakukan di luar sana, jangan kalian pedulikan lagi. Pungkas Naya seraya melangkahkan kakinya hendak meninggalkan dua pria berbeda usia itu. Kamu mau kemana? Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, cegah Tio. Naya yang nyaris melangkah, menghentikan langkahnya dan berbalik lagi menoleh ke arah papanya. Kenapa? Pak, Papa mau melarang aku pergi. Boleh, tapi dengan syarat, kembalikan semua fasilitasku dan Papa harus dukung aku lagi. Kalau tidak, Papa akan kehilanganku, ancam Naya, dengan sudut bibir yang tersenyum licik. Papa memang melarang kamu pergi, karena Papa ingin kamu merenungkan semua perbuatanmu di penjara. Lihat ke belakangmu, polisi sudah menjemputmu, ucap Tio yang diakhiri dengan helaan napas berat. Naya sontak menoleh ke belakangnya dan langsung kaget melihat tiba-tiba ada 3 pria berseragam polisi. Nona Naya, ayo ikut kami ke kantor polisi. Kamu ditahan dengan tuduhan melakukan rencana penculikan, ucap salah satu dari polisi itu. Tidak mau, Papa, kenapa Papa tega begini? Aku ini anakmu, Pak, teriak Naya. Om, kenapa begini? Bisma juga ikut kaget, karena dia tidak menyangka kalau Tio tega memenjarakan putrinya sendiri. Aku yang terlalu memanjakannya sampai memiliki sifat yang egois, jadi aku pikir aku harus tega berbuat seperti ini. Supaya dia bisa menyadari semua perbuatannya, sahut Tio, sembari mengembuskan napasnya. Bawa dia, Pak, titah Tio sembari berbalik memunggungi Naya. Karena bagaimanapun dia tidak tega melihat putrinya itu dibawa polisi. Bersambung 73. Ziyad mengayunkan kakinya dengan penuh semangat menuju ruangan Reina. Namun alangkah kagetnya dia melihat seorang wanita yang diseret paksa oleh 3 orang polisi. Siapa lagi wanita itu kalau bukan Naya? Ada apa ini? Tanya Ziyad ketika berpapasan dengan 3 orang polisi itu. Kak Ziyad, tolong aku. Suruh mereka melepaskanku. Seakan mendapatkan kesempatan, Naya memohon pada Ziyad berharap pria itu masih memiliki sedikit rasa kasihan. Ziyad sama sekali terlihat tidak peduli dengan Naya. Mata pria itu tetap fokus pada ketiga polisi, menuntut penjelasan. Maaf tuan, wanita ini tadi hendak garis bawah. Istriku, anakku, jangan bilang kamu datang ke sini untuk mencelakai anak dan istriku. Belum sempat polisi itu menjawab, Ziyad sudah lebih dulu memekik dengan raut wajah panik. Kamu apakan istri dan anakku? Ziyad mencengkram kuat pergelangan tangan Naya, hingga membuat gadis itu meringis kesakitan. Tuan, tolong sabar dulu. Istri Anda baik-baik saja. Wanita ini tadi hanya ingin menculik anak Anda, tapi berhasil digagalkan, itu saja. Sekarang, tolong izinkan kami membawanya ke kantor polisi. Salah satu dari ketiga polisi itu berusaha melepaskan cengkaraman tangan Ziyad. Awas saja kalau ada hal buruk yang terjadi pada istri dan anakku, aku tidak akan tinggal diam, pungkas Ziyad sembari berlalu pergi dengan sedikit berlari. Kak Ziyad, tolong aku. Jangan pergi. Naya masih sempat berteriak, tapi Ziyad sama sekali tidak peduli. Asteris. Tiur, Andreas dan Ayu Winda kini sudah berkumpul di dalam ruangan Reina. Bahkan bayinya juga sudah dibawa ke ruangan itu. Tiur juga sudah menjelaskan semuanya pada Reina, walaupun Ziyad sudah menjelaskan lebih dulu. Tidak berapa lama, pintu kembali terbuka. Tampak Selena dan Trisno masuk ke dalam ruangan. Hai Reina, aku kangen kamu. Selena langsung menghambur ke arah Reina, membuat Trisno panik, dan langsung menahan tubuh istrinya itu. Mata Reina membesar sempurna, terkesiap kaget melihat perut Selena yang sudah membesar. Selena, kamu hamil? Tanya Reina dengan mata yang fokus menatap perut sahabatnya itu. Iya, seperti yang kamu lihat, Selena tersenyum manis. Tapi bagaimana bisa? Bukannya kamu memutuskan untuk menunda untuk punya anak sampai kuliahmu selesai? Selena kini tampak cengengesan dan menatap Trisno suaminya. Begitu mengetahui kamu hamil, dia memutuskan untuk hamil juga. Dia diam-diam melepaskan kebon. Trisno buka suara menjelaskan. Iya, Ren. Aku ingin anak kita bisa tumbuh bersamaan. Kalau laki-laki mereka bisa bersahabat. Kalau perempuan, mana tahu anak kita berjodoh. Selena menimpali ucapan Trisno suaminya dengan raut wajah yang bahagia. Sayang, bukannya aku sudah bilang dari awal, tidak ada yang namanya perjodohan.
Kalau mereka tidak saling mencintai bagaimana? Biarkan semua berjalan apa adanya, tegur Trisno, membuat Selena mengerucutkan bibirnya. Suara pintu yang dibuka dengan buru-buru, membuat pandangan semua orang sontak beralih ke arah pintu. Sayang, kamu tidak apa-apa, ya? Yang baru saja membuka pintu itu adalah Ziad. Pria itu langsung menghambur ke arah Reina. Kamu dari mana saja? Kenapa kamu meninggalkan istrimu tanpa pengawasan? Bukan Reina yang marah, melainkan Tiur. Di tangan wanita itu tampak wanita itu sedang menggendong seorang bayi yang tidak lain adalah putra Ziad. Maaf, Ma. Tadi, aku benar-benar sangat lapar, makanya aku izin untuk cari makan dulu. Sahut Ziad. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Apa dia melukaimu? Ziad kembali fokus pada Reina. Seandainya tadi kami telat datang, mungkin istrimu sekarang akan mengalami pendarahan hebat. Karena sewaktu kami masuk, istrimu ini berniat hendak turun dari ranjangnya. Katanya dia hendak mencegah Naya, yang berniat mengambil anak kalian. Lagi-lagi Tiur yang menjawab. Ziad menggeram lalu meringis membayangkan kalau seandainya Reina benar mengalami pendarahan. Brengsek, dia benar-benar wanita iblis. Umpat Ziad. Di saat bersamaan pintu kembali terbuka. Tampak Bisma dan Tio masuk bersamaan. Tio menghela napas berat dan menatap semuanya dengan tatapan sendu. Maaf, karena Naya, kalian semuanya menjadi panik seperti ini. Aku juga benar-benar tidak menyangka kalau dia bisa berbuat sampai sejauh ini, ucap Tio, dengan nada lirih. Tidak ada yang menanggapi ucapan Tio sama sekali. Mereka semua diam, seribu bahasa. Aku tahu kalau kalian semua pasti membenciku. Menganggap kalau aku sudah gagal mendidik anakku. Aku memang mengakuinya kalau aku memang sudah gagal. Tapi, kalian tenang saja, aku bisa pastikan kalau tidak akan ada gangguan lagi dari Naya, lanjut Tio lagi. Naya sudah dibawa polisi dan Om Tio sendiri yang melaporkannya. Bisma buka suara membuat semua mata yang ada di ruangan itu membesar dengan sempurna. Kamu, melaporkan anak kamu sendiri. Andreas buka suara. Tio mengangguk lemah, mengiyakan. Ya, karena aku tahu kalau dia memang pantas mendapatkan itu. Aku berhasil dia bisa merenungkan semua perbuatannya di penjara nanti, sahut Tio, berusaha untuk tersenyum. Semuanya kembali terdiam, benar-benar tidak menyangka kalau pria parubaya yang diketahui sangat memanjakan putrinya itu, sanggup melaporkan sang putri ke polisi. Padahal di awal, semuanya menduga kalau pria itu pasti akan meminta agar anaknya tidak dilaporkan ke polisi. Oh ya, sepertinya urusanku sudah selesai di sini. Aku mau pergi dulu. Dan aku juga mau mengucapkan selamat atas kelahiran anak Ziad. Aku pamit dulu. Tanpa menunggu jawaban, Tio langsung memutar tubuhnya dan langsung beranjak pergi meninggalkan ruangan Reina. Asteris. Bayi yang ada di gendongan Tiur kini sudah beralih ke tangan Ziad. Wajah pria itu benar-benar terlihat begitu bahagia. Ziad begitu takjub melihat makhluk kecil di tangannya. Dia tidak menyangka kalau dia sudah menjadi seorang ayah. Sepertinya ada yang kalian lupakan. Papa sama sekali belum mendengar dari tadi. Kalian memberikan nama untuk cucuku, celetuk Andreas. Iya, benar juga. Apa kalian sudah menyiapkan nama, atau mama saja yang kasih nama? Sambung Tiur menimpali ucapan suaminya. Ziad dan Reina saling silang pandang dengan senyum penuh makna. Biarkan saja mamanya yang kasih nama, Pa. Karena dia yang mengandung anak kami. Katanya dia sudah menyiapkan nama untuk kami, sahut Ziad. Andreas dan Tiur sontak menoleh ke arah Reina, menunggu menantu mereka itu buka suara. Aku memang sudah menyiapkan namanya. Aku mau kasih dia nama Zaidan yang artinya kebahagiaan dan kehormatan. Karena, dulu walaupun aku bingung bagaimana dia bisa hadir di rahimku, aku tetap menganggap dia kebahagiaanku dan merupakan kehormatan bagiku. Tapi, aku juga memberikan kesempatan pada Kak Ziad untuk memberikan nama pada anak kami. Karena bagaimanapun dia juga punya hak untuk itu, tutur Reina panjang lebar tanpa jeda. Ziad sontak tersenyum penuh makna. Sumpah, dia benar-benar bahagia mendapatkan kesempatan dari sang istri untuk menyempatkan satu nama untuk putra mereka. Sebenarnya, aku mau kasih dia nama Arkayuda, yang artinya berhati terang. Terserah mau diletakkan di mana. Di depan atau di belakang terserah kamu, sayang, ucap Ziad,
tersenyum penuh makna pada Reina. Reina tampak terdiam seperti tengah berpikir. Arkayuda Zaidan, sepertinya bagus. Dia bisa dipanggil Arka. Reina tersenyum lebar. Bersambung. 74. Tio berjalan dengan gontai untuk melihat sel tempat putrinya ditempatkan. Hati pria parubaya itu benar-benar merasa sedih melihat kondisi sel putrinya yang benar-benar sempit. Naya, panggil Tio dengan suara lirih. Naya yang sedang duduk dengan kaki yang menekuk, sembari menundukkan kepalanya, sontak mengangkat wajahnya, karena merasa mendengar namanya dipanggil oleh suara yang sangat familiar di telinganya. Melihat siapa yang datang, Naya langsung berdiri dan menghampiri papanya. Itu, Papa, akhirnya Papa datang juga. Papa pasti ingin membebaskanku kan? Aku tahu, tadi Papa pasti hanya sedang berpura-pura di depan mereka semua, seakan-akan Papa tidak mendukungku. Aku yakin Papa yang ingin menarik rasa percaya mereka kan? Sekarang, Papa pasti akan membebaskanku, iya kan? Tutur Naya dengan sangat yakin dan senyum lebar di bibirnya. Papa kesini hanya ingin melihat kondisimu, bukan untuk membebaskanmu. Keputusan Papa sudah bulat kalau kamu memang harus dipenjara, agar kamu bisa merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah kamu perbuat. Jawaban Tio membuat Naya menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak percaya kalau papanya itu bisa berbicara seperti itu. Kenapa Papa bisa berubah seperti ini? Apa Papa tidak menyayangiku lagi? Naya mulai menangis. Justru karena Papa sayang kamulah, makanya Papa harus tega. Karena kalau Papa tetap membelamu, yang ada kamu tidak akan pernah menyadari perbuatanmu. Perbuatanmu kali ini benar-benar tidak bisa ditolerir, nak. Tapi, memang mungkin Papa akan meminta polisi untuk memindahkan penahananmu ke Jakarta, tutur Tio. Pria itu berusaha untuk terlihat tegar di depan Naya. Padahal, kalau hatinya bisa ditilik, ada luka yang menganga melihat kondisi putrinya yang berantakan. Papa jahat, Pak tolong minta polisinya membebaskanku saja. Aku mohon, Pak, aku janji tidak akan mengganggu Kak Ziad dan istrinya lagi. Aku akan berubah. Mohon Naya, entah ucapannya itu benar atau tidak, hanya dialah yang tahu. Tio mengembuskan napasnya dengan berat lalu menggelengkan kepalanya. Maaf, nak, kali ini Papa memang harus tegas. Kamu sudah berkali-kali berjanji akan berubah, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Jadi, sangat sulit untuk Papa bisa percaya kamu lagi, ucap Tio dengan suara lirih tapi tegas. Untuk sementara kamu di sini dulu. Papa akan mengurus perpindahan penahananmu dulu ke Jakarta. Tio memutar tubuhnya berbalik beranjak meninggalkan Naya yang masih berteriak dan memohon kemarahan hati papanya. Baru saja Tio hendak mencapai pintu, tiba-tiba seorang wanita parubaya yang sangat dirindukannya muncul. Siapa lagi wanita itu kalau bukan Catherine, istrinya? Sayang, kamu datang ke sini, tanya Tio dengan senyum yang lebar. Ya, pria itu tahu kalau istrinya itu juga ada di Sidoarjo, dan tadi dia sempat menghubunginya dan memberitahu apa yang terjadi dan tentang putri mereka yang sudah ditahan polisi. Di mana anak kita? Tanya Catherine tanpa membalas senyum suaminya. Dia ada di sana, mari aku antar. Tio dan Catherine melangkah menghampiri sel di mana Naya sekarang sedang duduk bersimpuh sembari mencengkram kuat jeruji besi. Naya, lihat siapa yang datang, nak. Mendengar suara papanya, Naya tidak langsung mengangkat kepalanya. Ia justru tersenyum tipis dan sinis. Sudah kuduga, Papa pasti tidak akan tega membiarkan Ki di sini. Papa pasti akan membebaskanku. Sebaiknya aku harus tetap berpura-pura memasang wajah sedih, agar Papa terenyuh, bisik Naya pada dirinya sendiri. Naya, kamu mendengar Papa? Lihat siapa yang datang. Tio kembali bersuara, karena merasa tidak ada respon dari putrinya itu. Naya sontak mengangkat kepalanya, memasang wajah memelas. Namun, wajah memelas itu berubah menjadi ekspresi kaget. Mama, gumamnya, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Nak, Mama benar-benar tidak garis bawah. Bukannya ini yang Mama inginkan. Mama pasti senang kan, aku ada di sini. Mama pasti sudah puas sekarang, karena Papa sudah berhasil Mama pengaruhi. Bravo, Ma. Mama benar-benar hebat. Belum sempat Catherine menyelesaikan ucapannya, Naya sudah lebih dulu menyela perkataan wanita yang sudah melahirkannya ke dunia. Naya,
Kenapa kamu bicara seperti itu ke mama kamu sendiri? Ayo minta maaf, tegur Tio dengan mata yang menatap tajam. Kenapa? Pak, bukannya yang aku katakan itu benar. Aku tidak akan minta maaf, karena aku tidak merasa salah, tolak Naya, tegas. Naya, minta maaf sekarang. Asal kamu tahu mama kamu tidak pernah mempengaruhi pikiran papa. Yang selama ini mamamu lakukan itu, hanya ingin menyadarkan papa. Karena papa yang terlalu memanjakanmu. Ucap Tio, tegas. Sama saja itu, bagaimanapun mama memang selama ini tidak pernah mendukungku. Mama itu menurutku tidak pernah menyayangiku. Dia hanya menyayangi Taraf. Naya menyebut nama adik laki-lakinya yang sekarang masih berada di luar negeri karena tidak mau ikut pulang ke Indonesia. Naya, terserah kamu mau bilang apa tentang mama. Catherine kembali buka suara. Suara wanita itu terdengar bergetar, berusaha menahan tangis. Karena sesungguhnya, ia merasa tidak tega melihat kondisi putrinya. Siapa bilang mama tidak pernah mendukungmu? Mama pasti akan selalu mendukungmu, selama yang kamu lakukan itu positif. Kamu pasti tidak lupakan ketika kamu ikut lomba fashion show, menggambar, menari, semuanya mama dukungkan. Kamu bilang mau kuliah di jurusan fashion, mama juga dukung. Yang mama tidak dukung kalau kamu selalu bersikap egois dan ingin menang sendiri, nak. Mama juga tidak mendukung kalau kamu ingin merebut pria yang sudah beristri, dan memaksakan kehendakmu, itu saja. Sambung Catherine lagi dengan sabar dan nada suara yang sangat lembut. Tapi, asal mama tahu kalau kebahagiaanku, itu dulu bisa menikah dengan Kak Ziad. Bukannya seharusnya mama dukung, harusnya mama membantu usahaku untuk mendapatkan Kak Ziad, tapi tidak sama sekali. Itu berarti mama tidak ingin melihat aku bahagia. Mama benar-benar bukan mama yang baik. Pantas saja, aku selama ini merasa tidak bisa dekat dengan mama. Aku tidak nyaman untuk bercerita dengan mama, seperti teman-temanku yang lain, yang menjadikan mama mereka tempat cerita. Kenapa? Itu karena pikiran mama kolot dan monoton. Tapi, tidak heran sih. Mama kan awalnya bukan dari kalangan atas, tutur Naya panjang lebar. Naya, jaga bicaramu. Bagaimanapun ini mama yang melahirkanmu. Jadi bersikap sopanlah, bentak Tio. Ya, dia memang mamaku, Pak. Dan itu yang aku sesalkan, kenapa aku harus punya mama seperti dia. Harusnya dulu, papa menikah dengan wanita yang punya pemikiran modern bukan kolot. Apa-apa salah di matanya, tidak boleh kebarlah, tidak boleh berpakaian terlalu seksi, benar-benar kolot kan. Aku malu punya mama seperti dia. Seandainya bisa memilih, aku tidak ingin lahir dari rahimnya. Naiya. Suara Tio menggelegar, rahangnya mengeras dan wajahnya memerah saking marahnya. Sementara Catherine sudah mulai menitikkan air mata. Perasaan wanita itu benar-benar hancur mendengar ucapan putrinya itu. Benar-benar lebih menyakitkan dari tusukan ribuan jarum. Maaf, Pak, Bu, tolong suaranya dijaga. Tegur seorang pria berpakaian polisi. Maaf, Pak, sahut Tio dengan napas yang masih memburu. Kemudian, ia kembali menoleh ke arah Naya, yang tadi sempat terjengkit kaget mendengar bentakan papanya. Naya, kamu sepertinya memang tidak akan pernah berubah. Papa benar-benar tidak percaya kalau kamu akan berubah. Semuanya itu hanya dari mulutmu saja. Ucapan kamu kali ini benar-benar menyakitkan. Bukan hanya menyakiti hati mamamu, tapi juga papa. Seharusnya kamu tidak pantas mengatakan hal itu, tapi mama kamu yang pantas mengatakannya. Karena ketika melahirkan kamu dulu, mama kamu yang bertaruh nyawa. Kalau boleh memilih, dia juga tidak ingin melahirkan anak seperti kamu. Ayo, sayang. Tio meraih tangan Catherine, mengajak istrinya itu meninggalkan Naya yang kembali berteriak-teriak memohon minta dibebaskan. Bersambung, 75. 3 bulan sudah berlalu, dan hari ini Ziad sudah memboyong istri dan anaknya kembali ke Jakarta. Ya, karena alasan masih bayi dan baru lahir saat itu, Reina terpaksa tetap stay di Sidoarjo. Memang usia di atas 1 bulan pada umumnya sudah bisa naik pesawat, tapi dokter lebih menganjurkan setelah 3 bulan mengingat kondisi tubuh bayi yang masih rentan sehingga masih perlu adaptasi. Selain itu, sistem kekebalan tubuh bayi pada usia tersebut dinilai belum cukup baik karena banyak imunisasi yang belum didapatkan.
Karena tidak ingin mengambil resiko, akhirnya Reina memutuskan untuk tetap stay di Sidoarjo, sementara Ziyad harus rela bolak-balik Jakarta Sidoarjo minimal sekali seminggu. Bahkan sering juga 2 kali seminggu. Di Sidoarjo, tepatnya di rumah yang sengaja disewa Ziyad, Reina tentu saja tidak sendiri. Tiur mama mertuanya, ikut tinggal untuk menemani dan membantu Reina mengurus baby Arkayuda. Namun, seminggu yang lalu, mertuanya itu pulang ke Jakarta lebih dulu. Reina turun dari mobil yang sudah berhenti tempat di depan sebuah rumah besar, yang tidak lain adalah rumah Ziyad. Ternyata aku memang ditakdirkan kembali lagi ke rumah ini. Batin Reina sembari mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Manik matanya mulai berembun, merasa terharu karena tidak menyangka kalau dirinya masih bisa menginjakkan kakinya di rumah yang walaupun ditinggalinya dulu hanya 4 bulanan, tapi sudah memberikan banyak kenangan untuknya. Ayo, sayang, kenapa bengong? Ziyad mengambil alih baby Arkayuda dari tangan Reina lalu mengajak istrinya itu untuk masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, Reina dikagetkan dengan kejutan indah dari keluarga besar Ziyad. Tampak sebuah spanduk besar yang bertuliskan, "Welcome home mominya Arkayuda," menyambut kedatangannya. Kali ini Reina sudah tidak bisa lagi menahan air matanya agar tidak keluar. "Non Reina," tiba-tiba 3 asisten rumah tangga berlari menuju Reina dan tanpa sungkan langsung memeluk wanita itu. "Kami kangen, Non," ucap salah satu dari pembantu itu dan diiyakan oleh yang lainnya. "Aku juga kangen sama kalian semua." Reina tersenyum lebar ke arah ketiganya. "Sudah ya, istriku mau istirahat dulu. Dia sudah capek." Ziyad buka suara. "Baik tuan," sahut ketiganya secara bersamaan. "Sebelum naik ke atas, sebaiknya kamu makan dulu, nak. Mama sudah memasak banyak makanan kesukaanmu," celetuk Tiur sembari meraih baby Arkayuda dari gendongan Ziyad. Baiklah, Ma," sahut Reina, yang sebenarnya mengiyakan karena hanya ingin menghargai mertuanya. Sebenarnya wanita itu masih belum begitu lapar. Asteris. Langit kini sudah berganti warna dari terang menjadi gelap. Pertanda malam sudah datang. Semuanya kini sudah kembali ke kamar masing-masing, tidak terkecuali Ziyad dan Reina. Sementara baby Arkayuda sekarang sedang dikuasai oleh Tiur dan Andreas. "Tete, sayang, kamu tidak lupa dengan ini kan?" Ziyad memanggil Reina dari arah lemari sembari membentangkan lingerie berwarna merah menyala. Wajah Reina sontak berubah merah, tersipu malu melihat pakaian tipis itu. "Apaan sih, Kak? Simpan itu." Reina sengaja memasang wajah garang. Namun, bukannya terlihat menakutkan, justru terlihat menggemaskan di mata Ziyad. "Kenapa harus disimpan? Bukannya seharusnya ini kamu pakai ya? Ingat, dulu kamu gagal memakainya, jadi malam ini kamu harus pakai." "Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Asal kamu tahu, aku sudah berusaha setengah mampus menahan hasratku selama 3 bulan ini, jadi aku tidak mau tahu malam ini harus berhasil," ucap Ziyad dengan tegas sembari meletakkan lingerie yang ada di tangannya ke pangkuan Reina. "Kalau aku tidak mau memakainya bagaimana? Kamu mau mengusirku dari kamar ini?" tantang Reina. Ziyad menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali dan tersenyum tipis. "Tentu saja tidak, sayang. Tapi, aku akan tetap memaksamu untuk memakainya. Ayo pakai." Ziyad menarik tangan Reina agar turun dari ranjang. "Ayo sana, pakai." Ziyad mendorong pelan tubuh istrinya itu masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu, Reina di dalam sana membentangkan lingerie merah itu dan bergidik melihat gaun yang menerawang itu. "Apa aku memang harus memakainya? Kenapa sih harus didesain pakaian tipis seperti ini? Benar-benar kurang kerjaan." Reina menggerutu, kesal. "Sayang, udah belum? Kenapa lama sekali sih?" teriak Ziyad dari luar sana. "Sabar kenapa sih, Kak?" sahut Reina, kesal. "Pakai? Tidak, pakai? Tidak, pakai sajalah. Kan memang sudah seharusnya aku membahagiakan suamiku sendiri." Reina akhirnya melucuti pakaian yang dia pakai sebelumnya dan menggantikannya dengan lingerie yang diberikan suaminya tadi. Mata Reina membesar sempurna dan dibarengi dengan wajah memerah melihat penampilan dirinya sekarang. "Haish, tipis sekali. Kenapa aku terlihat seperti wanita penggoda ya?" Reina bergidik geli. "Sayang, kenapa lama sekali hanya memakai itu saja?
Kamu tidur ya di dalam. Sementara Zia tampak sudah tidak sabar di luar sana. Iya, tunggu. Sabar kenapa sih? Kalau kamu tidak sabar, kamu tidur saja deh. Reina balas berteriak dari dalam sana. Enak saja, nyuruh aku tidur. Aku sudah menunggu lama untuk ini. Jadi malam ini aku tidak mau menunggu lagi. Ayo keluar, sahut Zia. Kamu pasti malu ya, aku kan suamimu, jadi kamu tidak perlu malu. Lanjut Zia lagi, dan kali ini dengan nada yang sangat lembut. Reina menggigit bibirnya, dan kembali menelisik penampilannya. Haish, aku benar-benar malu. Bagaimana kalau nanti dia kecewa karena aku tidak bisa melayaninya dengan baik? Bagaimana kalau dia tidak puas? Reina mulai merasa dilema dan merasa grogi. Ia bahkan sampai menggigit-gigit jari jempolnya sembari mondar-mandir, bingung mau keluar atau tetap bertahan di dalam kamar mandi. Sayang, ayo dong keluar. Aku hitung 1-3, kalau kamu belum keluar juga, aku akan dobrak pintunya. Ancam Ziyad. 1. Ziyad mulai menghitung. 2. Di garis bawah masih hampir di hitungan ketiga, pintu langsung dibuka Reina dari dalam. Mata Ziyad sontak membesar sempurna dengan mulut terbuka melihat penampilan istrinya, yang terlihat begitu seksi di matanya. Sementara itu Reina terlihat risih melihat tatapan suaminya yang terlihat seperti ketika orang yang melihat air saat sangat haus. Jangan melihatku seperti itu, aku malu, desis Reina, sembari menggigit bibirnya. Kedua sudut bibir Ziyad melengkung membentuk senyuman tipis, sementara tangannya langsung menarik tangan Reina ke arahnya, hingga tubuh wanita itu menempel ke tubuhnya. Kenapa harus malu? Aku ini suamimu, tahu nggak, kamu sangat seksi. Bisik Ziyad tepat di telinga Reina. Hembusan napas pria itu sontak saja membuat wanita itu meremang. Ih, apaan sih, Kak? Geli tahu. Reina sedikit mendorong tubuh Ziyad, namun tubuh tegap Ziyad tidak bergeser sama sekali. Bahkan dengan sengaja pria itu semakin mengeratkan rangkulannya di pinggang wanita itu. Bersambung.